Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Dari channel Laude Rahim bin Ali. Hari ini kita akan kupas. Kita obras obrolan masyarakat biasa terkait dengan masalah kriminal, masalah hukum. Jadi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Laude Rahim bin Ali. Obrolan masyarakat biasa. Kupasan kali ini sangat menarik karena uang yang diraup itu cukup besar sekali. Oke, kita lanjutin seperti dilansir Harian Pos Kota 2 Oktober 2021 dengan judul 4 orang baik yang tinggal di daerah Depok dan Jakarta Selatan telah meraup 84,8 miliar. 84,8 miliar. Wih, duitnya cukup banyak sekali. Kalau ditaruh di meja ini, maka bisa saja ketinggiannya mencapai 1 meter karena 84,8 miliar itu. Kasus hukum ini menarik dengan mengapa sampai itu bisa terjadi. Mengapa mereka bisa meraup 84,8 miliar dan itu terjadi. Jadi ceritanya gini. Dengan modus 4 orang ini dengan modus membobol email perusahaan dengan inisial CT, NTS, YH, dan SA dengan mudah menarik 84,8 miliar milik perusahaan Korea Selatan dan Taiwan. Sayangnya, upaya para pelaku itu akhirnya dibongkar oleh Barreskrim Polri. Keempat tersangka penipuan dengan skema bisnis email compromise atau BC kini mendekam di tahanan. Jadi video ini dibuat, keempat tersangka itu dalam tahanan. Obrolan masyarakat biasa. Direktur Cyber Barreskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri pada Jumat 1/10/2021 menuturkan para tersangka dalam operasinya menyamar menjadi mitra perusahaan korban dengan tujuan mendapatkan dana yang seharusnya ditransfer kepada perusahaan rekan bisnis
Saya ulangi, para tersangka dalam operasinya menyamar menjadi mitra perusahaan korban, mitra perusahaan korban dengan tujuan mendapatkan dana yang seharusnya ditransfer ke perusahaan rekan bisnis. Jadi pada kasus ini mereka membuat identitas palsu yang kemudian digunakan membuat dokumen antara lain buat SIUP, buat SIB, surat izin lokasi, dan akte notaris. Jadi berbekal dokumen itu, para tersangka membuat perusahaan palsu yang namanya dimiripkan dengan perusahaan mitra korban. Caranya, para pelaku menambahkan satu karakter I kecil garis data mile titik, kemudian E besar garis datar mile yang digunakan dalam penipuan terhadap perusahaan Whitewood House Food Co. adalah Montufar. Garis data mile asli dari perusahaan tersebut adalah MMONTU garis datar var natu ripe par ms. Jadi dibikin seolah-olah hampir mirip. Sedangkan dalam penipuan terhadap perusahaan Simwon Incorporation, Sinigat menggunakan email kecil garis data mile palsu. Menurut Asep, dokumen perusahaan palsu tersebut juga dijadikan syarat pembuatan rekening bank jenis giro yang berada di bawah penguasaan masing-masing tersangka dengan rekening perusahaan fiktif tersebut. Dengan demikian, terjadi transfer dana atau dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain yang dikira bahwa perusahaan itu adalah mitranya, ujar Asep. Barang bukti yang diamankan oleh polisi antara lain uang tunai sebesar 29 miliar, 3 telepon seluler, 9 buku tabungan, dan dari berbagai bank. Paspor para tersangka, 14 lembar kartu ATM, 9 buku cek bank, 1 sepeda motor, 3 KTP atau cap perusahaan, akte notaris pendirian perusahaan, bukti pengembalian dana dari bank, dan bukti transaksi penukaran mata uang asing. Atas perbuatannya, mereka disangka melanggar pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 82 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana. Baiklah, saudara. Memang penguasaan IT dan berbagai cara harus kita hati-hati dan harus kita
jaga, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi, dan sangat dan cukup besar nilainya, 84,8 miliar diambil oleh 4 orang tersangka tersebut. Obrolan masyarakat biasa. Semoga kasus ini baik dalam proses sampai persidangan sampai mendapatkan keputusan pengadilan hukum yang tetap. Salam dari Laude Rahim bin Ali, channel Laude Rahim bin Ali. Obras. Indonesia damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.